Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, itu Shanum Nareswari. Kisah-kisah dari Mbak Shanum ini pasti keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, gak pakai lama-lama lagi ya, siapin dulu dong kopi dan cemilannya. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Ketika Harti kembali ke rumah. Pagi itu, Harti menutup pintu rumahnya dengan pelan. Udara sejuk menembus pakaian yang dipakainya, dan langkahnya sedikit terhuyung karena rasa pusing yang tak tertahankan. Beberapa kali tangannya menyentuh perutnya yang mulai membuncit. Di jalan, dia bertemu Maya, tetangga depan rumah yang selalu riang. Maya, yang sedang menyapu halaman, berhenti sejenak saat melihat Harti menunduk, memegang perut, berjalan dengan langkah pelan. "Hamil lagi, Mbak?" tanya Maya dengan nada setengah bercanda sambil terus menatap Harti. Harti mengangguk lemah. "Iya, Mbak Maya," jawabnya pendek. Ada rasa malu yang tak mampu ia sembunyikan. Maya tertawa kecil. "Hebat banget, Mbak. Produksi jalan terus nih." Hatinya terasa seperti dicubit. Harti menatap Maya sekilas, kemudian melangkah menuju warung sayur. Dia harus segera mempersiapkan sarapan sebelum suami dan anak-anaknya bangun. Setelah selesai berbelanja, ia berjalan menuju rumahnya tanpa menoleh lagi ke arah Maya. Lagi pula, kepalanya terasa berat, pandangannya sedikit kabut. Saat sampai di rumah, Harti segera masuk ke dalam kamarnya. Ia mendekati cermin besar yang ada di sudut kamar. Pantulan wajahnya yang terlihat letih di dalam cermin seolah menceritakan segalanya. Umurnya sudah tidak muda lagi. Garis-garis di wajahnya sudah mulai nampak jelas. Rambut yang dulunya hitam lebat kini mulai memutih di beberapa bagian. Tangannya perlahan menyentuh perut. Benih kehidupan ada di sana, tetapi rasa gembira seperti yang dulu pernah ia rasakan di kehamilan-kehamilan sebelumnya tidak muncul kali ini. Di usianya yang sudah menginjak 42 tahun dengan 6 anak perempuan yang keseluruhannya sudah beranjak besar, bahkan anak sulungnya kini sudah bekerja, dia sudah merasa sangat cukup. Tetapi keinginan suaminya yang begitu kuat untuk memiliki anak laki-laki memaksa Harti untuk bertahan. 6 anak sebelumnya semuanya perempuan, sehingga suaminya seolah tak pernah puas. Anak laki-laki itu bisa meneruskan nama keluarga, katanya berkali-kali setiap kali mereka berbicara soal anak. Sedangkan Harti tahu tidak ada jaminan jika bayi yang berada di dalam kandungannya sekarang adalah anak laki-laki, tapi suaminya masih tetap berharap. Dia menghela nafas panjang, lalu kembali menatap pantulan tubuhnya di cermin. Perutnya memang belum terlihat terlalu menonjol, tetapi Harti sudah bisa merasakan kehadiran bayi itu. Rasa mual yang menghantuinya setiap pagi, kelelahan yang semakin hari semakin cepat terasa membuatnya kian bersedih. Matanya beralih ke foto-foto keluarganya yang terpajang di atas meja rias. Foto suaminya serta 6 anak perempuannya yang manis dengan senyum lebar di wajah mereka. Ada kebahagiaan di sana, tapi juga ada kepahitan yang menyelinap di hati Harti. Dia masih melamun. Pekerjaan rumah dilakukan dengan setengah hati sampai suara pintu depan yang terbuka mengalihkan perhatiannya. Rupanya hari sudah sore. Suaminya telah pulang dari bekerja. Dengan langkah cepat, lelaki itu masuk ke dalam rumah, meletakkan tasnya di kursi ruang tamu, menghampiri Harti yang duduk di atas bangku.
Kamu baik-baik aja kan? Tanyanya sambil menatap Harti penuh perhatian. Harti tersenyum lemah. Iya, hanya mual sedikit tadi pagi. Suaminya mengangguk lalu menatap perutnya. Kali ini kita pasti dapat anak laki-laki, ujarnya. Matanya berbinar penuh harapan. Kata-katanya terasa tajam di telinga Harti, seolah anak-anak perempuan yang mereka miliki tidak cukup. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk pelan, tak ingin menambah beban pikiran dengan membantah harapan suaminya. Di malam harinya, setelah makan malam bersama anak-anaknya, Harti kembali ke kamar. Suara riuh rendah tawa anak-anak perempuannya yang bercanda di ruang tamu tidak mampu menghibur hatinya. Tangan Harti menyentuh perutnya lagi, kali ini dengan perasaan yang lebih dalam. Di balik rasa lelah, ada kasih sayang yang tak pernah berkurang untuk anak-anaknya. Apapun yang terjadi nanti, dia akan mencintai bayi ini seperti dia mencintai anak-anaknya lain. Tetapi jauh di dalam hatinya, dia berjanji kali ini adalah yang terakhir. Umurnya sudah tidak muda lagi, tubuhnya juga semakin rapuh. Dia tidak akan sanggup untuk menjalani kehamilan lagi. Sambil memejamkan mata, Harti berbaring di atas ranjang, mencoba menghilangkan rasa penat yang menumpuk. Di luar kamar, suara anak-anak perempuannya masih terdengar. Harti tersenyum kecil, mencoba ikhlas meneriakan semua takdir. Beberapa bulan kemudian, angin berhembus pelan melalui celah-celah jendela kamar Harti. Suasana rumah begitu sepi, hanya terdengar suara dengkuran halus suaminya yang terlelap di sampingnya. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Harti berbaring dalam keadaan tidak nyaman, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Rasa sakit yang mula-mula hanya berupa nyeri ringan di perut kini berubah menjadi sesuatu yang lebih tajam. Tangannya meraba perut yang semakin membesar, dan rasa nyeri itu semakin terasa kuat. Dia mencoba menahan diri, berharap rasa sakit itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi semakin dia menunggu, maka semakin nyeri itu menghujam. Sambil menggigit bibirnya, Harti perlahan duduk di atas ranjang, mengatur nafas yang mulai memburu. Tangan kirinya mengguncang-guncang bahu suaminya yang masih terlelap, berharap dia akan bangun membantunya. Mas, bangun mas, perutku sakit sekali, bisiknya. Suaranya parau menahan rasa sakit, tapi suaminya hanya menggerakkan tubuhnya sedikit lalu tidur lebih nyenyak. Dengkurannya semakin berat. Harti mencoba sekali lagi, mengguncang-guncang suaminya lebih keras kali ini. Mas, bangun mas, aku harus ke bidan sekarang. Nada suaranya lebih mendesak. Rasa sakit di perutnya semakin tak tertahan, tapi suaminya tidak juga merespon, hanya menggumamkan kalimat yang tak jelas dan kembali terlelap. Rasa frustasi merayap di dada Harti. Sadar tak ada gunanya membangunkan suaminya lagi. Dengan nafas yang makin tersengal, ia berusaha bangkit dari tempat tidur, tetapi rasa nyeri membuat tubuhnya lemas. Ia merasa sangat kesakitan dan hampir putus asa ketika tiba-tiba pintu kamar terbuka perlahan. Anak tertuanya, Iin, berdiri di ambang pintu. Wajahnya terlihat khawatir. Ibu, ibu kenapa? Aku dengar suara ibu manggil-manggil bapak, ucapnya dengan suara bergetar. Harti menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Perut ibu sakit sekali, In. Tolong antarkan ibu ke klinik sekarang. Ibu sudah gak tahan. Iin tanpa ragu sedikit pun segera berlari mendekat lalu membantu ibunya berdiri. Ayo bu, kita ke klinik sekarang, ujarnya tegas sambil menopang tubuh ibunya yang lemah. Dengan sigap, Iin membantu Harti mengenakan kerudung seadanya dan menggiringnya keluar kamar. Suara langkah kaki mereka rupanya tak juga membangunkan Sukri yang masih terlelap tanpa terganggu sedikit pun. Saat mereka sampai di ruang tamu, Iin segera mengambil kunci motor yang tergantung di dekat pintu. Malam itu benar-benar sunyi. Jalanan depan rumah pun gelap gulita, hanya diterangi lampu-lampu jalan yang redup.
Harti merasa tubuhnya semakin lemah, tetapi berusaha keras untuk tetap sadar. Setiap gerakan terasa sangat menyakitkan, tapi kehadiran Iin memberikannya sedikit ketenangan. "Bu, tahan sedikit lagi. Kita akan segera sampai," kata Iin saat mereka sampai di depan motor. Dia membantu ibunya naik ke jok belakang, memastikan Harti duduk dengan aman sebelum menyalakan mesin motor. Iin menyalakan motornya dengan cepat. Suara mesin motor yang meraung memecah keheningan malam. Mereka melaju di jalan yang sepi, hanya ditemani suara angin yang berembus dingin. Iin memacu sepeda motornya, berusaha sekuat tenaga agar ibunya tetap nyaman di belakang walau hatinya dipenuhi kekhawatiran. Sesekali dia menoleh ke arah belakang, memastikan ibunya baik-baik saja. Wajah Harti terlihat pucat, tapi ia tetap memegang erat pinggang Iin, menahan rasa sakit yang terus menghujam perutnya. Jalanan menuju klinik begitu lengang. Sepertinya malam itu hanya mereka berdua yang berada di luar rumah. Beberapa rumah di sepanjang jalan masih gelap. Hanya beberapa lampu rumah yang menyala. Saat mereka tiba di depan klinik, Iin segera memarkirkan sepeda motornya dan berlari ke dalam untuk meminta pertolongan. Petugas klinik yang berjaga malam itu segera membantu membawa Harti masuk ke ruang pemeriksaan. Sementara Iin duduk di ruang tunggu, pikirannya berkecamuk antara rasa khawatir dan lega. Dia bersyukur bisa terbangun dan membawa ibunya tepat waktu. Sisanya ia tak sanggup memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Di dalam ruang periksa, bidan dengan cekatan memeriksa keadaan Harti. Rasa sakit di perutnya belum mereda. Sambil terbaring di ranjang pemeriksaan, Harti memejamkan mata, mencoba meredakan ketegangan yang sejak tadi menguasai tubuhnya. Iin menunggu dengan cemas di luar. Sesekali menghela nafas panjang, berharap semua akan baik-baik saja. Beberapa menit kemudian, bidan keluar dari ruang periksa dan menghampiri Iin. "Alhamdulillah, ibu kamu dan bayinya baik-baik saja. Hanya saja kondisi fisiknya memang mulai melemah karena usia yang sudah tidak muda lagi. Kamu bisa menunggu di sini dan kami akan memantau keadaannya sampai dia merasa lebih baik," ujar bidan itu sambil tersenyum menenangkan. Iin mengangguk sambil mengucap syukur. Harti akhirnya pulang ke rumah setelah menjalani persalinan yang melelahkan. Bayi perempuan yang baru lahir itu terbungkus selimut tidur tenang di pangkuannya saat mereka tiba di rumah. Rumah terasa sepi meski semua anak-anak sudah menunggu di ruang tamu. Penasaran melihat adik baru mereka, suaminya Sukri duduk di kursi dengan wajah masam sejak Harti masuk. Begitu mereka masuk ke dalam rumah, Sukri langsung mendekati Harti tanpa memperdulikan bayi di pangkuannya. "Perempuan lagi," desisnya. Suaranya dingin penuh kekecewaan. Harti menunduk, tak sanggup menatap suaminya. Dia lelah, tubuhnya masih sakit setelah melahirkan. Ditambah kata-kata suaminya terasa seperti pukulan tambahan di tubuhnya yang rapuh. "Mas, aku sudah berusaha," jawab Harti dengan suara pelan. Matanya berkaca-kaca, menahan rasa sakit bukan hanya di tubuh, tetapi juga di hati. "Berusaha? Buktinya apa? Anakku perempuan lagi kan? Aku ini sudah cukup sabar, Harti. 6 anak dan semuanya perempuan," bentaknya semakin marah. "Aku itu mau anak laki-laki. Kalau memang kamu tidak bisa memberikanku anak laki-laki, aku gak ada pilihan lain. Aku akan menikah lagi. Bahkan mungkin aku akan menceraikan kamu." Harti terdiam, nafasnya tersengal. Kata-kata itu menusuk hatinya. Seluruh tubuhnya mendadak gemetar dan ia merasa sesak di dada. Pandangannya mulai buram, keringat dingin membasahi dahinya. Iin langsung melihat perubahan di wajah ibunya. Ia berlari mendekat. "Ibu!" teriak Iin panik. Tiba-tiba saja tubuh Harti terhuyung, matanya terpejam, mulutnya mulai berbusa. Ia jatuh ke lantai kejang-kejang di depan semua anak-anaknya.
Suasana rumah langsung berubah kacau. Anak-anaknya berteriak ketakutan, sementara Iin mencoba menahan tubuh ibunya yang terus saja menggeliat di lantai. Pak Sukri yang pada awal berdiri marah, kini terkejut kala melihat istrinya tergeletak tak berdaya di lantai. "Harti!" teriaknya. Suaranya kini berubah panik. Dia mendekat, tidak tahu harus berbuat apa. Iin yang masih memegangi tubuh ibunya berteriak, "Pak, kita harus bawa ibu ke rumah sakit sekarang." Sukri akhirnya tersadar. Ia segera berlari ke pintu untuk menyiapkan kendaraan. Beberapa menit kemudian mereka sudah dalam perjalanan ke rumah sakit. Harti terbaring lemah di kursi belakang mobil, ditemani Iin yang terus menggenggam tangan ibunya berharap ibunya tetap sadar. Suaminya menyetir dengan cepat. Sedikit rasa penyesalan merayap di benaknya. Dia tidak pernah membayangkan istrinya akan berada dalam kondisi seperti ini, terutama setelah menerima semua kemarahan yang baru saja ia tumpahkan. Ketika mereka tiba di rumah sakit, para perawat langsung sigap membawa Harti ke ruang gawat darurat. Iin terus mengikuti di belakang, sementara Pak Sukri berdiri di luar ruang perawatan, meremas-remas tangannya yang mulai gemetar. Semua kata-kata kasar yang dia ucapkan tadi terus saja terngiang di telinganya. Sayang, apa yang sudah diucapkannya tidak bisa ditarik kembali. Waktu berjalan lambat bagi mereka yang menunggu di luar ruangan. Iin duduk di kursi tunggu dengan wajah tegang, matanya terus mengawasi pintu ruang gawat darurat, berharap tidak ada kabar baik. Sementara Sukri mondar-mandir tak bisa diam. Ia sesekali melihat ke arah pintu, berharap ada dokter yang keluar dan memberi mereka kabar yang baik. Tapi yang ada hanyalah keheningan yang menambah beban di dadanya. Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya seorang dokter keluar dari ruangan. Wajahnya serius, tanpa ekspresi yang menunjukkan adanya harapan. "Maaf, kami sudah berusaha sebaik mungkin," kata dokter itu. "Istri Bapak mengalami serangan jantung yang cukup parah. Kondisinya juga sudah terlalu lemah. Beliau tidak tertolong lagi." Rasanya seperti dunia berhenti sejenak bagi Pak Sukri. Kata-kata dokter barusan seperti palu yang menghantam keras kepalanya. Tubuhnya melemas. Semua tenaga terserap habis oleh rasa bersalah yang menghantui pikirannya. Iin langsung menangis terseduh-seduh. Tubuhnya bergetar hebat. Ia menutupi wajah. Kesedihan tak bisa terbendung lagi. Pak Sukri berdiri kaku di tempatnya, tak percaya dengan apa yang baru saja didengar. Istrinya yang selama ini setia menemaninya dan memberikannya 6 anak, kini sudah pergi untuk selamanya. Dan semua itu terjadi setelah ia mengancam akan menikah lagi, menceraikan Harti karena anak mereka yang lahir berkelamin perempuan lagi. Dengan langkah yang berat, Sukri berjalan masuk ke dalam ruang perawatan, melihat tubuh Harti yang kini terbaring dengan tenang di atas ranjang rumah sakit. Wajahnya terlihat damai. Air mata menetes perlahan di pipi Sukri meski sudah berusaha menahan diri. Di dalam hatinya, dia tahu bahwa tidak ada kata maaf yang bisa menebus apa yang telah ia lakukan. Setelah pemakaman Harti, suasana rumah keluarga Sukri berubah drastis. Rumah yang dulunya ramai dengan tawa kini terasa sesak oleh kesedihan. Tapi bukan hanya kesunyian yang menyelimuti rumah itu. Bayi perempuan Harti yang baru lahir tak henti-hentinya menangis setiap malam. Tangisannya terus menggema, menghantui seluruh ruangan hingga membuat suasana semakin berat. Sukri yang sejak kematian istrinya tenggelam dalam rasa bersalah, semakin hari semakin tak sabar. Setiap malam tangisan bayi itu memecah keheningan, membuat tidurnya terganggu. Iin sebagai anak tertua berusaha sekuat tenaga untuk mengurus adiknya. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, tangisan bayi terdengar lagi. Suaranya melengking nyaring memecah kesunyian. Sukri yang sudah berbaring di dalam kamar mulai menggertakkan giginya. Wajahnya memerah menahan marah. "In,
Apa adikmu itu nggak bisa diam? Hah? Bentaknya dari dalam kamar. Tangan menghantam kasur, membuat suara keras yang menggema di seluruh ruangan. Iin yang tidur di kamar sebelah bersama adik-adiknya terbangun kala mendengar bentakan ayahnya dengan mata berat dan tubuh yang lelah. Ia bergegas bangkit. Dia takut jika tangisan adiknya tidak segera dihentikan, ayahnya bisa melakukan sesuatu yang tidak diinginkan. Tubuhnya sudah lemah karena sepanjang hari harus mengurus adik-adiknya, memasak, membersihkan rumah, dan merawat adik bungsunya yang terus saja menangis tanpa henti. Tapi meski begitu, Iin tidak mengeluh saat menggendong adiknya, menenangkannya dengan lembut. Tapi bayi yang belum diberi nama itu terus meronta, menangis, mencari sesuatu yang tak bisa diberikan oleh kakaknya. Sukri keluar dari dalam kamarnya, wajahnya merah padam. Kenapa dia masih nangis? Bentaknya, matanya melotot ke arah Iin yang tampak kelelahan. Apa kamu gak bisa ngurus adikmu, ha? Iin terdiam, hatinya tercekat. Dia meneguk ludah dengan susah payah. Bisa, Pak. Aku bisa urus adik, jawabnya pelan dengan hati yang mulai getar. Iin kembali membawa adiknya ke kamar, menidurkannya dalam buayan, berharap bisa menghentikan tangisannya. Waktu berjalan lambat, malam semakin larut, dan akhirnya karena kelelahan, Iin pun jatuh tertidur di samping adiknya. Mata yang berat dan tubuh yang lemah tak lagi bisa menahan lelah. Beberapa saat kemudian, Iin tersentak bangun. Suasana rumah terasa berbeda, suaranya sepi, tapi bukan sepi yang biasa. Tangisan adiknya yang sebelumnya memenuhi malam kini sudah berhenti. Iin membuka mata perlahan. Tubuhnya masih terasa lemah dan berat. Matanya menyapu kamar dengan pandangan yang masih kabur. Kemudian ia tertegun. Di sudut ruangan, di bawah cahaya remang-remang dari lampu kamar yang temaram, Iin melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Adiknya kini berada di dalam gendongan seseorang. Seseorang yang tidak seharusnya berada di sana. Itu adalah ibunya, Harti. Iin terbelalak, jantungnya berdegup kencang, matanya menatap tak percaya pada apa yang dilihatnya. Ibunya yang sudah meninggal beberapa hari lalu kini berdiri di sudut kamar, menggendong adiknya dengan tenang. Wajahnya memang tampak pucat, tapi ekspresinya lembut, seperti saat dia masih hidup. Tangannya yang dingin mengusap bayinya dengan penuh kasih sayang, seolah tak pernah ada kematian yang memisahkan mereka. Iin ingin berteriak, dia ingin memanggil ayahnya, tapi suaranya tersangkut di kerongkongan. Tubuhnya kaku. Pemandangan itu terlalu nyata untuk disebut sebuah mimpi, tapi terlalu menyeramkan untuk dianggap sebagai sebuah kenyataan. Ibunya tidak berbicara, tidak juga menoleh ke arah Iin. Dia hanya fokus menenangkan bayi yang kini berhenti menangis. Wajahnya tenang, sama seperti wajah ibunya yang tengah mengurus anaknya. Air mata mulai menetes di pipi Iin. Bukan karena ketakutan, tetapi juga karena rasa rindu yang begitu dalam pada sosok ibunya. Seluruh beban yang ia pikul sejak kepergian ibu terasa semakin berat, sehingga melihat ibunya berada di sana, walau hanya sekejap, membawa campuran perasaan bahagia dan takut yang sulit dijelaskan. Setelah beberapa saat, sosok tersebut mulai memudar. Harti perlahan menghilang dari pandangan, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Bayinya kembali berbaring di tempat tidur, tenang, tanpa suara tangisan lagi. Iin melamun sedih, berusaha memahami apa yang baru saja terjadi. Apakah itu hanya mimpi? Atau memang benar ibunya kembali untuk menenangkan adiknya? Pertanyaan tersebut terus berkecamuk di dalam benaknya. Dia menatap adik bungsunya yang kini sudah tertidur pulas. Kejadian tersebut tak akan pernah dilupakan oleh Iin. Keesokan harinya, Iin bangun lebih awal seperti biasa karena tadi malam sempat beristirahat lebih lama dari malam sebelumnya. Hari-hari sejak kematian ibunya terasa lebih panjang dan melelahkan. Rutinitas yang semula dibagi dengan ibunya kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Dia turun ke dapur,
Dengan sigap, Iin mulai menyiapkan sarapan untuk adik-adiknya. Suara minyak berdesis terdengar ketika ia menuangkan nasi ke dalam wajan, menggorengnya dengan bumbu yang sangat sederhana. Sesekali matanya melirik ke arah pintu kamar adik-adiknya, memastikan si bungsu tidak terbangun. Udara pagi yang sejuk masuk melalui jendela dapur, membuat pikirannya menjadi lebih jernih. Tak lama kemudian, Ana, adiknya yang duduk di bangku sekolah dasar, datang menghampiri. Ana sudah mengenakan seragam sekolah yang sudah sedikit kusut karena dia belum bisa merapikannya sendiri. Wajah Ana terlihat cerah, seakan ada sesuatu yang ingin dia ceritakan. Kak, kakak, tadi malam ibu datang kak, ujar Ana tiba-tiba. Suaranya terdengar antusias. Iin berhenti mengaduk nasi yang sedang digoreng. Tangannya terdiam di udara sejenak. Kata-kata Ana menggema di pikirannya. Apa? Tanyanya sambil berpura-pura tidak mendengar. Ana mengangguk, matanya bersinar penuh dengan kepastian. Iya kak, ibu datang ke kamar, terus ibu tidur sambil meluk aku. Ibu wangi banget kak. Iin terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu dalam nada suara adiknya yang membuat bulu kuduknya merebak. Dia menatap wajah adiknya yang begitu yakin dengan ceritanya, tapi Iin tahu dia harus tetap tenang. Mungkin kamu cuma mimpi anak. Mungkin kamu terlalu kangen sama ibu, makanya kamu dimimpiin ibu, jawab Iin perlahan, membuat suaranya terdengar meyakinkan. Ana menggeleng keras, wajahnya serius. Bukan mimpi kok, aku emang beneran dipeluk ibu. Ibu itu pakai baju yang sering ibu pakai kalau tidur, terus nyium keningku deh. Aku yakin kalau itu ibu. Tenggorokan Iin tercekat. Ia tidak meragukan kata-kata adiknya, tapi dia juga tidak ingin membuat situasi ini menjadi lebih rumit. Bagaimanapun, Ana masih terlalu kecil untuk mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Anak, dengar ya. Mungkin kamu ngerasa ibu ada di sini karena kamu kangen. Tapi ibu sekarang udah gak ada. Kamu harus sabar ya dek, katanya sambil menatap mata adiknya lembut. Ana tidak puas dengan jawaban itu. Dia membuka mulut seakan ingin berdebat lebih jauh, tapi Iin segera memotongnya dengan lembut. Yuk, sekarang kita sarapan dulu. Nasi goreng udah siap tuh. Kamu harus cepat makan biar nggak terlambat ke sekolahnya, katanya sambil tersenyum kecil mencoba mengalihkan perhatian Ana. Meski masih terlihat ragu, Ana akhirnya menurut. Ia duduk di meja makan dan mulai menyantap sarapan yang sudah disiapkan oleh Iin. Iin memperhatikan adiknya dengan hati-hati, merasa sedikit bersalah karena tidak bisa memberikan jawaban yang lebih memuaskan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Semua yang terjadi sejak kematian ibu mereka terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Setelah Ana selesai makan, Iin mengantarkannya ke depan pintu. Hati-hati di jalan ya. Jangan lupa bilang sama bu guru kalau kamu emang butuh sesuatu, pesan Iin sambil mengelus kepala adiknya. Ana mengangguk pelan sebelum melangkah keluar rumah menuju sekolah. Iin menutup pintu perlahan, merasakan kesepian yang tiba-tiba memenuhi rumah. Ayah dan adiknya yang lain juga sudah berangkat. Udara di dalam rumah terasa dingin. Ia menarik nafas panjang, lalu berbalik menuju kamar adik bungsunya. Ia masih tertidur, wajahnya begitu tenang, begitu polos. Hari ini, Iin tidak bisa pergi bekerja. Ia sudah memutuskan untuk mengambil izin karena sadar tidak ada yang bisa menjaga bayi itu selain dirinya. Bahkan ayahnya ada di rumah. Iin yakin Sukri tak akan pernah benar-benar mau peduli pada adiknya itu, apalagi setelah kematian ibu mereka. Iin mengambil ponsel dan mengirimkan pesan singkat kepada atasannya, meminta izin untuk tidak masuk bekerja di hari itu. Ini bukan pertama kali dia harus absen karena urusan keluarga. Iin hanya bisa berharap atasannya itu masih bisa mengerti. Setelah pesan terkirim, dia menatap layar ponsel beberapa saat, kemudian menaruhnya di meja dan beralih ke kamar bayi. Adik bungsunya itu masih terlelap, tapi itu tak akan bertahan lama. Ia berjalan menuju ke kasur, duduk di tepinya, menatap si bungsu dengan mata lelah. Pikirannya kembali melayang pada kata-kata Ana tadi pagi.
Ibu datang dan memeluknya. Iin menggelengkan kepala, menyingkirkan pikiran itu. Ya, dia harus fokus pada yang sudah ada di depan mata, mengurus adik-adiknya, menjalani hidup sebaik mungkin tanpa ibu mereka. Tidak ada gunanya terus memikirkan hal-hal yang tak bisa dijelaskan. Bagaimanapun, dia harus tetap kuat untuk adik-adiknya seperti yang selalu diajarkan oleh ibunya semasa hidup. Hari itu berjalan lambat, penuh dengan tugas-tugas rumah yang tak ada habisnya. Hanya saja, ini memang bagian dari tanggung jawabnya sekarang. Kini dia harus menjalani semuanya, seberapa berat pun rasanya. Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Maya baru saja pulang dari tempat kerjanya di pabrik tekstil. Jam sudah menunjukkan pukul 10 malam ketika ia melangkah pelan di gang sempit menuju rumahnya. Cahaya lampu jalan yang remang-remang membuat bayangan tubuhnya memanjang di aspal. Suara jangkrik terdengar nyaring. Suasana di kampung itu sudah sepi. Saat berjalan melewati rumah Harti, Maya terhenti sejenak. Di depan rumah yang besar itu, dia melihat sosok Harti sedang duduk di kursi kayu menimang-nimang bayi. Maya menyipitkan mata, memastikan apa yang dilihatnya. "Mbak Harti?" tanyanya pelan, mendekat ke arah pagar yang hanya setinggi pinggang. Harti menoleh perlahan. Senyuman tipis terlukis di wajahnya. Bayi di pelukannya terlihat sangat kecil, masih merah. Mungkin karena baru beberapa lahir. Dalam bayangan samar, Maya bisa melihat tangan Harti yang bergerak saat menggoyang-goyangkan bayinya agar tertidur. Maya merasa ada yang aneh, tapi dia tidak langsung menyadarinya. Ia mendekat karena ingin mengobrol lebih lama. "Mbak, kok gendong bayi di luar malam-malam gini sih? Dingin loh," katanya sambil sedikit mengernyit. Heran kenapa Harti duduk di luar rumah membawa bayi yang masih begitu kecil di tengah udara dingin malam. "Nggak apa-apa, Mai," jawab Harti lembut. Suaranya serak seperti biasa. "Bayiku nggak bisa tidur, jadi aku bawa keluar sebentar biar lebih tenang." Maya mengangguk pelan. Ada sesuatu yang mengganjal di pikirannya. Sekarang ini dia hanya bingung kenapa bayi sekecil itu harus dibawa keluar rumah di malam hari. Tetapi karena Harti adalah orang yang lebih tua, Maya pun memilih tak banyak bicara. "Kalau gitu hati-hati ya, Mbak. Ingat, bayimu itu baru aja lahir loh," ucap Maya merasa sedikit khawatir. Harti tersenyum sekali lagi, tatapannya sayu. "Makasih, Mai. Kamu hati-hati juga ya. Udah malam." Maya mengangguk. Ia berjalan meninggalkan rumah Harti. Bayangan Harti yang menimang-nimang bayi itu masih membayang di pikirannya saat ia terus melangkahkan kakinya menuju rumahnya sendiri. Kakinya bergerak pelan, sementara pikirannya mulai dipenuhi berbagai macam pikiran. Ketika ia masuk ke halaman rumahnya, jantungnya tiba-tiba berdegup kencang. Ya, ada sesuatu yang salah. Maya berhenti di depan pintu rumahnya. Tangannya gemetar ketika hendak membuka pintu. Dalam sekejap, kesadarannya menghantam keras. Ya, Harti sudah meninggal. Tubuhnya menegang, dinginnya angin malam menusuk hingga ke tulang. Harti sudah dikuburkan beberapa hari yang lalu. Tapi tadi dia melihat Harti. Dia bahkan berbicara dengannya. "Tuhan," bisik pelan. Tubuhnya mulai terasa lemas. Dia memegangi gagang pintu dengan kedua tangan, mencoba tetap berdiri. Pikirannya berkecamuk. Bayangan wajah Harti yang pucat, senyum tipisnya, dan bayi yang digendongnya terasa begitu nyata. Bagaimana mungkin dia melihat Harti di depan rumahnya padahal dia sudah tiada? Langkah Maya goyah pelan, nafasnya semakin berat. Pikirannya berputar-putar tanpa arah, seolah-olah tenggelam dalam perasaan takut yang tak terjelaskan. Pandangannya berkunang-kunang, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Tanpa bisa menahan diri lebih lama, tubuhnya ambruk di depan pintu rumah. Suara tubuhnya yang jatuh terdengar pelan di malam yang sunyi.
Nafas Maya terengah-engah. Ia mencoba mengumpulkan kekuatan untuk bangun, tetapi tubuhnya tidak mau bekerja sama. Tubuhnya kaku, tak berdaya. Suasana malam yang tadinya sepi, kini semakin terasa menyesakan. Suara gemerisik di sekitar mulai terdengar. Telinga Maya menangkap bunyi langkah kaki samar dari arah rumah Harti. Sosok Harti yang sempat menghilang itu tiba-tiba saja muncul kembali di dekat wajahnya. Ia tersenyum menyeringai, memperlihatkan wajah pucat karena tak ada lagi darah yang mengalir di nadinya. Maya mencoba menggerakkan tubuhnya, mencoba berteriak meminta tolong, tetapi suaranya tak keluar, bibirnya bergetar, tak mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Detik berikutnya, tubuh Maya kian melemah, suara tawa dari Harti menggema di telinganya, membuat kepalanya terasa berdenyut hebat. Tak lama kemudian, tubuh Maya benar-benar tak bisa digerakkan lagi. Gelap mulai merayap dari sudut pandangnya, perlahan menelan kesadaran Maya. Pandangannya kabur, lalu semuanya gelap gulita. Beberapa saat kemudian, ada tetangga yang lewat dan menemukan Maya terbaring di depan pintu rumahnya. Warga itu pun segera memanggil keluarga Maya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Maya terbaring lemas di tempat tidurnya, tidak bisa berkata apa-apa selain gemetar ketakutan. Kabar Maya yang ditemukan pingsan menyebar dengan cepat di kampung. Orang-orang menduga bahwa sakitnya Maya berhubungan dengan apa yang dia lihat malam itu. Beberapa tetangga yang datang menjenguk bercerita bahwa Maya mengigau menyebut-nyebut nama Harti. Orang-orang mulai merasa ada yang tidak beres, terlebih karena Harti sudah meninggal. Dan sejak kejadian itu, Maya jatuh sakit. Tubuhnya lemah, demam tinggi, dia tidak mau makan sehingga harus diinfus. Sementara itu, suasana di warung kopi milik Asri terasa hangat. Beberapa lelaki sedang berkumpul di sana, mengobrol sambil menikmati kopi hitam panas dan suara jangkrik yang memenuhi udara. Di sudut meja, Sukri duduk santai, matanya terus mengamati Asri yang sibuk melayani pelanggan. Ya, sudah sejak lama dia tertarik pada janda itu, tapi baru beberapa minggu belakangan ini ia berani sering datang ke warung tersebut. Wajah Asri yang cantik dan suaranya yang halus membuat Sukri betah berlama-lama. Jam di dinding sudah menunjukkan hampir tengah malam, tapi Sukri enggan pulang. Asri menyapa pelanggan-pelanggannya dengan senyuman manis, terutama pada Sukri yang beberapa kali ketahuan mencuri-curi pandang. "Mas Sukri kok nggak pulang? Anak-anak di rumah emang nggak nyariin?" tanya Asri sambil mengelap meja di dekatnya. Sukri tertawa kecil, ia menggelengkan kepala. "Ah, gak usah khawatir, As. Di rumah udah ada yang ngurus. Aku masih betah di sini." Matanya melirik Asri sedikit nakal. Ia menikmati malam di warung itu. Barulah setelah warung Asri ditutup, Sukri bangkit dari duduknya. "Terima kasih, As," katanya seraya bangkit dari duduk. Asri mengangguk, melambaikan tangan sambil tersenyum manis. Sukri berjalan sendirian di tengah keheningan malam. Tidak ada suara selain derap langkah kakinya di jalanan tanah yang becek sisa hujan sore tadi. Di sekitarnya hanya ada bayangan pepohonan yang tinggi menjulang. Angin dingin menyapu wajahnya, membuatnya gelisah selama sesaat. Ketika sampai di depan rumahnya, Sukri berhenti sejenak. Rumahnya tambah gelap, tidak ada cahaya lampu yang menyala di dalam. Suasananya begitu sunyi. Dia berpikir, mungkin anak-anaknya sudah tidur. Dengan santai, Sukri meraih kunci dari sakunya, siap membuka pintu. Tetapi langkahnya terhenti tiba-tiba. Dari sudut matanya, dia melihat sesuatu tepat di halaman rumahnya. Di bawah pohon jambu yang rimbun, seorang perempuan berdiri. Sukri mengernyit, matanya tertuju pada sosok tersebut. Perlahan-lahan bayangan semakin jelas. Rambut panjang kusut menutupi sebagian besar wajahnya. Gaun putih yang lusuh melambai pelan terkena angin. Tetapi saat itu Sukri merasa darahnya berhenti mengalir. Ya, wajah wanita itu persis dengan wajah Harti. Sukri membeku, lututnya hampir tak bisa menahan bobot tubuhnya berdiri.
Harti, suaranya tercekat, nyaris tak keluar. Kuntilanak berwajah Harti menatapnya. Pandangan matanya kosong, di pelukannya tampak seorang bayi terbungkus kain kusut. Suara tangisan pelan terdengar, membuat bulu kuduk Sukri meremang. Harti menangis, air mata mengalir di wajah yang pucat. Anak kita, anak kita. Dia akan celaka di tanganmu, Mas. Suaranya terdengar lirih. Sukri mundur beberapa langkah. Keringat dingin mengalir deras di wajahnya. Apa? Apa maksudmu? Kenapa kamu di sini? Tanyanya tergagap, tak percaya dengan apa yang dilihat. Dia memang sudah beberapa kali mendengar selentingan cerita tentang penampakan Harti dari para tetangga. Tetapi Sukri tak pernah mau percaya. Ia selalu menepis omong kosong tersebut, menganggapnya sebagai halusinasi orang-orang yang terlalu percaya tahayul. Tapi sekarang, tepat di matanya sendiri, dia melihat sosok Harti berdiri dengan bayi mereka di pelukannya. Harti menangis semakin keras. Suara tangisnya bergema dalam kesunyian malam. Kamu tega, Sukri. Kamu masih tidak hanya melupakanku, kamu juga meninggalkan anak-anak. Aku akan membawa anak ini pergi daripada dia disia-siakan oleh ayahnya sendiri. Sukri semakin gemetar. Ia tahu benar apa yang dimaksud oleh Harti. Setelah kematian istrinya, Sukri memang lebih sering menghabiskan waktu di luar, tak peduli lagi pada anak-anaknya, terutama pada bayi yang baru lahir itu. Iin, anak tertua mereka yang selama ini mengurus semuanya. Sukri sadar dia salah, tapi rasa marah dan kecewa karena anak yang dilahirkan laki-laki perempuan membuatnya semakin jauh dari tanggung jawab. Tidak, tidak, jangan bawa anak itu, Harti. Sukri memohon. Suara tangis bayi itu semakin keras terdengar menyayat hati. Harti mengangkat bayinya, memandangnya dengan tatapan sayu penuh kesedihan. Kamu tidak pantas menjadi ayahnya. Lebih baik aku bawa dia pergi. Sukri panik. Dia ingin berteriak, mendekati sosok Harti, tapi kakinya terasa berat, jantungnya berdebar kencang. Rasa takut itu semakin menyelimuti dirinya. Suara Harti yang biasanya terdengar lembut kini terdengar dingin, syarat oleh rasa sakit hati untuk menuntut balas. Kemudian Harti berbalik. Sosoknya perlahan memudar di balik bayangan pohon jambu, seperti diserap oleh kegelapan malam. Sukri jatuh terduduk, tubuhnya gemetar tak terkendali, matanya terpaku pada tempat di mana tadi Harti berdiri. Tapi sosok itu kini sudah lenyap. Hanya angin dingin yang tersisa membawa rasa takut yang membekukan seluruh tubuh. Setelah bisa mengendalikan diri, dia pun berlari masuk ke dalam rumah, mendobrak pintu kamar, lalu bernapas lega ketika melihat putri bungsunya masih ada. Dia berjalan mendekat. Tangannya terangkat ingin membelai pipi si kecil, tapi belum sempat tangannya menyentuh, bayinya langsung terbangun menangis kerasukan seperti sedang menahan sakit teramat sangat. Dia menangis berjam-jam lamanya sampai wajahnya membiru. Iin kewalahan menenangkannya. Ia menggendong adiknya sambil berusaha menenangkan, tapi tak ada yang berhasil. Iin semakin panik ketika sadar jika suhu tubuh adiknya ternyata cukup tinggi. Iin menarik tangan Sukri, memandangnya penuh harap. Pak, kita harus bawa Dede ke rumah sakit, desak Iin dengan suara serak. Sukri terdiam sejenak, menatap bayinya yang memerah karena terus-terusan menangis. Tiba-tiba ucapan Harti terngiang kembali di kepalanya. Ya, Harti berkata bahwa dia akan membawa bayi mereka pergi daripada disia-siakan oleh ayahnya sendiri. Lebih baik anak itu pergi bersamanya. Tidak boleh, tidak boleh, gumam Sukri, matanya kosong. Iin menatapnya bingung. Pak, kita harus bawa dia sekarang, Pak. Bapak kenapa? Sukri akhirnya bangkit dari kursinya, ketakutan membayangi wajahnya. Ya,
Kita harus bawa ke rumah sakit sekarang, katanya sambil mencoba mengambil jaket dengan tangannya gemetar. Dia menatap bayinya yang masih terus saja menangis. Iin dengan cepat membungkus adiknya dengan selimut tebal, berusaha menenangkannya. Mereka berdua bersiap untuk berangkat, tapi sebelum sempat keluar rumah, sesuatu terjadi. Si bungsu tiba-tiba saja berhenti menangis. Ning seketika memenuhi ruangan. Iin menatap adiknya, jantungnya berdegup kencang. Pak, suaranya pelan, dipenuhi kecemasan. Dia mendekatkan wajahnya ke tubuh kecil itu, mencoba merasakan nafasnya, tapi nafasnya sudah tidak ada lagi. Sukri yang tadinya sudah menuju pintu berhenti dan berbalik, merasakan jika ada yang salah. Dengan langkah gontai, dia mendekati Iin. Kenapa dia diam? Iin mulai gemetar. Pak, Dede nggak bergerak. Dede nggak ada napasnya. Dengan panik, Iin menekan dada adiknya, mencoba memberikan nafas buatan seperti yang pernah ia lihat di televisi. Tapi tubuh kecil tersebut tetap tidak bergerak. Sukri tertegun. Tubuhnya serasa lumpuh saat ia melihat anaknya yang terbaring tak bernyawa di pelukan Iin. Tidak. Ini tidak mungkin, bisiknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Iin sudah tidak bisa menahan tangisnya. Air matanya tumpah saat dia mengguncang-guncangkan tubuh adiknya yang sudah tak bernyawa. Dek, bangun dek, bangun, teriaknya putus asa, tapi bayi itu tetap diam. Sukri jatuh terduduk di lantai, tak sanggup lagi berdiri. Tangannya menutupi wajah yang kini sudah basah oleh air mata. Penyesalan yang begitu dalam mulai menyesakkan dada. Ya, selama ini dia telah menelantarkan anak-anaknya, menelantarkan bayinya yang tidak berdosa. Dia terlalu sibuk mencari pelarian di luar rumah, terlalu marah karena anak yang lahir lagi-lagi perempuan. Arti, maafkan aku Arti, lirihnya, suaranya bergetar. Iin terus menangis, tidak peduli pada segala penyesalan yang diucapkan oleh bapaknya. Dia terlalu hancur. Dia terlalu hancur oleh kehilangan yang baru saja dialami. Dia baru saja kehilangan ibunya, dan sekarang adiknya yang masih bayi pun pergi meninggalkannya. Penyesalan yang datang terlambat selalu saja menyakitkan. Dan bagi Sukri, ini adalah penyesalan terbesar yang akan dia bawa sampai akhir hayatnya. Selesai. Wow, luar biasa Mbak Sanu Nareswari. Kisahnya ini mengandung bawang dan pastinya apa ya? Ini keren banget kisahnya. Saya suka nih kisah-kisah yang seperti ini. Bagaimana seorang suami yang sangat apa ya? Berambisi untuk memiliki anak laki-laki, padahal sebelumnya dia sudah punya 5 atau 6 anak perempuan. Istrinya sudah umur 42 tahun, tapi tetap kayak dituntut untuk ayo hamil lagi, dan kali ini pasti laki-laki nih. Sampai akhirnya hamil lagi, diejek sama tetangganya. Maya tuh itu yang tukang ejek ya, ngeselin banget si Maya. Dan akhirnya anaknya cewek lagi. Di sini nggak terima suaminya, sampai akhirnya kata-kata kasar, dan sampai akhirnya Harti meninggal dunia. Disitulah baru sesal, nggak ada gunanya ya. Dan setelah meninggal ini benar-benar dia nggak memperdulikan tuh anaknya itu, karena kayak nggak peduli ya, karena dia memang dihadapin laki-laki. Dan memang banyak yang seperti ini teman-teman, ambisi ya, yang sekali lagi anak itu kan yang pasti adalah titipan, dan tidak ada yang bisa bilang harus begini. Itu kan kebanyakan mitos ya, harus begini biar dapat anak cewek, begini harus dapat anak laki-laki. Nggak ada. Yang jelas anak itu titipan dari Tuhan, dan apapun jenis kelamin dari anak itu ya, itulah yang terbaik untuk kita. Intinya banyak sekali ya pelajaran hidup yang bisa kita ambil dari kisah barusan. Bagaimana ketika sosok Harti kembali lagi ke rumah untuk Maya juga kena. Iya, Maya yang suka ngeledekin ya, terutama suaminya. Dan tapi yang bikin sedihnya tuh endingnya kenapa harus dibawa sih dede bayinya. Aduh, lagi lucu-lucunya pasti itu. Luar biasa sekali. Mari teman-teman kita ambil hikmah baiknya dan dibuang saja yang buruk-buruknya. Dan buat Mbak Shanum, terima kasih banyak atas kisahnya yang luar biasa. Ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain, yang mungkin punya
pendapat lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa ya, insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang mungkin suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, di-share dong link videonya ya ke teman-teman yang lain, ke saudara-saudaranya lain, agar juga ikut merasa terhibur. Buat yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa ternyata, oh iya belum subscribe nih, bisa diklik dulu dong tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel ILO Extreme ini kami upload setiap hari teman-temannya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Dan bebas ya teman-teman ya, pakai rekaman suara boleh atau voice note, mau pakai tulisan ketikan boleh, pokoknya senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel ILO Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.